Om, kalau Hmm. secara ajaran Om dari Tuhan Yesus atau mungkin ada yang dia lakukan gitu untuk jaga kesehatan itu gimana Om? Kan ada yang bilang katanya peristiwa lima roti dua ikan itu termasuk salah satu yang pingin Tuhan Yesus sampaikan ke orang-orang, harus jaga kesehatan, nggak boleh kosong perut gitu. Kalau gimana Om? Itu tafsirannya agak melebar. Jadi itu 5 roti dan 2 ikan itu hanya makanan pokok, nggak ada sayurnya di situ. Jadi itu keadaan darurat ya. Jadi laki-lakinya aja 5 ribuan. Kalau dengan wanita dan anak-anak mungkin 10 ribuan lebih Ya, gitu. Jadi bisa dibayangkan lah, masa Tuhan Yesus mesti sediakan sayuran juga. Ya kalau mau sih Tuhan Yesus juga bisa, cuman kan tidak praktis ya. iya, Jadi yang disediakannya 5 roti dan 2 ikan, itu pun Tuhan memakai persembahan anak-anak. iya, Jadi ada anak-anak itu waktu orang-orang dewasa sudah kehabisan roti ya dan iya, ikan. Terus anak ini yang bukan terlalu kecil sih, ada anak-anak lah disebutnya ya. iya. Lalu dia tuh punya pikiran, aduh nanti kalau Tuhan Yesus lapar gimana Oh gitu. gitu. Jadi dia buru-buru cari murid Yesus ya, bilang, saya bawa roti sama ikan untuk Iya, Tuhan gitu ya, atau untuk guru. Ini juga cepat bawa itu anak iya, itu. iya, Anaknya iya. dibawa ke Tuhan Yesus ya. Nih ada anak-anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagaimana mungkin bisa kasih makan sama orang ribuan gitu. Iya, Tapi Tuhan Yesus bilang itu kan, kamu tenang aja. Ini rotinya sama ikannya ya. iya, Nah, terus kami tumpang tangannya mengucap syukur kepada Allah Bapa gitu iya, ya, bahwa eh, nama Tuhan dipermuliakan ya. iya. Lalu mulai Tuhan Yesus itu cuil-cuil roti tapi nggak habis-habis. Ah, iya, iya. Itu ya, mujizatnya Roti itu Tuhan ya. dicuil-cuil nggak habis-habis untuk 5 ribu orang, laki-lakinya aja tuh. Iya, Kalau dihitung dengan perempuan sama anak-anak bisa 10 ribu. ngabas Tapi seribu. Tuhan Yesus Iya, terus cuil-cuil. iya, iya. Lalu dari sisa cuilan-cuilan itu Hmm, ada berapa tuh sisanya? 12. 12 bakul ya. Iya, Itu luar biasa. iya, Itu kan di situ Tuhan Yesus juga khotbahnya kan, aku lah roti hidup. iya. Siapa yang percaya kepadaku tidak akan lapar lagi. Oh iya, Siapa yang apa itu tidak akan dahaga lagi, itu kan. Siapa yang datang kepadaku tidak akan dahaga. Jadi itu sekalian untuk menyampaikan pengajaran yang hmm, sangat penting iya, bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan iman iya. sungguh-sungguh tidak usah khawatir juga kalau harus melayani ke tempat yang jauh ya. Ah, iya betul. Asal yakin bahwa ini perintah Tuhan. Iya, Ya kemana perginya gitu. iya. Jangan maunya sendiri tapi pakai nama Tuhan. Iya. Saya mau saya mau melakukan kehendak Tuhan, mengabarkan Injil ke tempat yang jauh. Padahal Tuhan suruhnya mengabarkan Injil ke tempat yang dekat. Iya. Ya. Iya, Jadi kita juga harus betul-betul berdoa, iya, mencari kehendak Tuhan, iya, melayani di mana, melayani siapa, dan mohon hikmat Tuhan iya, ya supaya apa yang kita sampaikan tuh nyampe iya, gitu. Jadi kontekstual lah. Nah, iya, ini kontekstual juga penting. Kepada siapa kita memberitakan Injil gitu ya. iya. Gitu. Nah, kalau kita mengabarkan Injil kepada orang sendiri, bangsa sendiri, ya kita mestinya lebih tahu lah, nggak usah neko-neko pakai bahasa Inggris. Padahal orangnya nggak ngerti bahasa Inggris. Ya nggak? Itu ada yang begitu tuh. Biar kelihatan Ya hebat. nggak? Iya. Jadi kita tuh yang penting tuh komunikasi itu nyambung.
Iya. ya. Ya, nyambung tentang berita yang penting Iya. tentang keselamatan ya, melalui pertobatan dan iman Iya. kepada Tuhan Yesus Kristus gitu. Ya, Om. Nah, ini sampai akhir zaman itu Iya. berlaku gitu. Jadi berita pertobatan dan iman yang menghasilkan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, sekarang ini hampir semua bangsa dan suku sudah hampir itu tercapai. Tercapai. Jadi hanya boleh dikatakan sisa-sisa lah. Iya. Ada mungkin ya, ada bangsa atau suku yang mesti kita pergi mengabarkan Injil. Tapi sekarang ini harus lebih serius berdoanya ya, minta pimpinan Tuhan dan minta hikmat Tuhan gitu. Dan jangan kita tuh menghambur-hamburkan daya dan itu ya, apa yang Tuhan sediakan gitu ya. Iya. Jadi kita harus betul-betul sesuai dengan rencana Tuhan ya. Boros jangan, pelit jangan, yang wajar aja. Ya, Om. Nah, Om, ini yang terakhir ya, Om. Nah, itu berkaitan sama jaga kesehatan, Om. Kan di dalam Alkitab ya, Om, Paulus mengajarkan ke Timotius itu di 1 Timotius 5 ayat 23 ya, Om. Janganlah kamu minum air saja, tapi minum juga anggur katanya, supaya memperbaiki pencernaan ya, Om ya, dan supaya tubuhnya nggak lemah. Nah, ini gimana, Om? Karena kalau berkaitan dengan kesehatan katanya jadi orang salah paham, Om. Boleh minum anggur, boleh gitu, Om. Ya, kita jangan salah menafsirkan itu ya tentang boleh minum anggur itu. Jadi lihat konteksnya lah, lihat situasi dan kondisinya. Iya. Dan di mana kita berada. Jadi jangan kita jadi batu sandungan ya. Yang penting makan atau minum itu sifatnya sehat ya, higienis dan mencukupi gizi gitu. Iya. Jadi jangan menyalahgunakan ayat-ayat Alkitab pembelaan diri untuk tujuan yang tidak sesuai gitu ya. Jadi saya tidak anti minum anggur ya. Tetapi harus memuliakan Tuhan lah. Itu itu di dalam segala hal, makan atau minum atau berpakaian atau berbicara, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu intinya, Pak. Iya, waktu di tempat pelayanan Om juga, kalau perjamuan kudus, Om tuh bikin ada 2 macam. Yang satu itu anggur, yang satunya itu sirup ya, Om. Jadi Om umumkan juga kalau mau perjamuan, ini ada anggur, ada yang ini. Kalau yang nggak bisa minum anggur, silakan ambil yang anggurnya sirup gitu ya, Om ya. Sama ada teh air kalau teh juga disediakan. Ya, air teh. Air teh juga ya, Om ya. Kalau salah juga ya, lu. Nah, itu jadi memang seharusnya ada semacam solusi ya. Jadi bagi orang yang tidak kuat minum anggur, ya disediakanlah air teh atau apa. Tetapi ada juga yang jadi mujizat. Oh gitu ya, malahan. Ya, jadi orang yang bermasalah dengan pencernaan ikut perjamuan kudus jadi sembuh. Minum anggur gitu ya. Nah itu, tetapi ya ada ya. Tapi semua pokoknya kalau ikut perjamuan kudus yang penting kan dengan iman bahwa itu roti melambangkan tubuh Yesus Kristus dan air anggur melambangkan darahnya. Itu dengan iman gitu.